pergi sampai berapa hari, 10 hari, dikelola teman-teman. Jadi budaya yang diterapkan itu kejujuran. Jadi saya sangat percaya sama teman-teman yang kerja. Lepas saja, mereka juga ikut menjaga. Jadi kenapa juga saya banyak yang nawari aplikasi kasir ya, saya tidak mau. Jadi kalau dengan aplikasi kasir nanti harus ada yang jaga kasir. Kalau ada harus mencocokkan uangnya berapa, hasil penjualannya dari rekapnya di kasir itu berapa. Nanti kalau ada kurangnya jadi saling curiga. Jadi sudah nggak usah pakai aplikasi, jujur-jujuran aja. Karena semua karyawan bisa bertindak sebagai kasir. Jadi kalau menggunakan aplikasi kasir nanti justru repot, tangan banyak yang nangani. Kalau dengan aplikasi kasir kan harus ada satu orang khusus yang bertanggung jawab di kasir. Dan nanti saya jadinya perhitungan. Jadi saya nggak pingin perhitungan hasil kerjanya itu nggak harus mencocokkan dengan nota. Jadi kerjanya biasanya gampang-gampangan. Jadi sering sekali pembulatan ke bawah yang misalkan ada orang habis 41.000 gitu. Ya saya bilang 41.000, tapi begitu orang bayar uangnya 50, saya kembaliannya 10.000. Loh Pak, kurang, enggak apa-apa. Jadi kita nggak detail ke nilai-nilai rupiah. Orang biasanya kan maunya bulat. Misalkan habisnya 46, kan kembalinya 4.000. Ya kita kembalikan saja 5.000. Jadi lebih. Itu sering, ya nggak semua, tapi seringnya kita mempermudah dengan cara itu. Jadi ada sebetulnya hubungan dengan pelanggan yang familiar atau yang bersahabat itu. Jadi nggak apa kalau istilahnya di Jawa itu perhitungan itu loh ya. Jadi 1.000 itu hitung lah gitu. Jadi kita gampang-gampang. Kemudian sama karyawan juga begitu. Cuman yang menjadi harapan sebetulnya kita kepinginnya bayar karyawan itu setara UMR ya, tapi masih belum bisa. Dengan 10 orang ini untuk UMR belum bisa, karena juga gitu dari harga di menunya juga kita belum bisa menaikkan sesuai dengan harga. Yang penting tidak merugi, bisa membayar karyawan, bisa belanja. Jadi kalau ditanya sekarang berapa sih keuntungannya tiap bulan, itu saya sendiri juga nggak tahu. Jadi keuntungannya berapa nggak tahu. Baru kemarin itu pas ketemu Mas Momo, Pak, dipisahkan aja rekening warung sama rekening pribadi. Jadi itu baru saya kepikir, iya ya. Jadi ada rekening sekarang saya pisah. Jadi rekening untuk warung dapatnya di warung, untuk belanja ya uang di warung. Kadang-kadang menyusut nilainya di rekening karena belanjanya banyak. Kadang beberapa hari tinggi, tapi cepat lagi turun lagi. Tapi sudah terpola dipisah gitu. Jadi uang yang di luar warung itu enggak. Jadi kalau budayanya kita tekankan kepada semua karyawan adalah kita jujur, harus melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Jadi kejujuran, saya juga percaya penuh kepada teman-teman yang kerja. Nggak pernah punya pikiran ini. Jarang sekali hanya dapat berapa, yang penting tutup warung, uang dari kasir diserahkan, ada catatannya gini-gini. Jadi memang pengelolaannya jauh dari pengelolaan yang profesional untuk usaha, karena bagi kami bisa berjalan, bisa memberi peluang kerja untuk 10 orang, itu aja sudah ini. Ada bisa untuk bergerak, bergulir. Ada lagi yang dibanggakan, selain bisa memperkerjakan 10 orang, kita bisa membangun bersama dengan
pedagang-pedagang lain. Misalkan ada teman yang usaha kopi pemula, itu kalau dulunya awalnya kopi itu saya ngambil di toko kopi yang sudah besar ya, di Dampit itu. Kemudian ada teman yang nawari, saya baru buka usaha kopi, merintis ini, apakah ingin nyoba ngambil. Akhirnya saya bekerja sama dengan dia. Kenapa? Karena dia baru memulai, sama-sama memulai. Kalau ini saya bisa berjalan, teman ini yang baru mulai bisa berjalan, nanti akan bisa sama-sama. Sampai sekarang dia juga sudah besar. Kemudian ada teman-teman yang biasanya suplai bahan-bahan, ada kentang, es tub, es krim gitu-gitu. Kalau dulunya saya ngambil di Malang, di toko di Malang. Akhirnya karena di sini ada, oh ya kenapa enggak ini aja supaya bisa Gondalegi sama-sama. Berputarnya di area bawah saja supaya yang bawah ini ada orang jual tahu, ada jual ayam, jadi kita bersama-sama. Kalau saya rame, dia juga dapat belanjaan saya kan juga banyak, bisa menggerakkan yang ini juga. Kita bergerak bersama, kecil tapi bergeraknya bareng. Saya kira hal-hal seperti itu yang perlu kita bangun. Kita punya usaha, kita bergerak dengan, kalau awalnya mungkin dengan yang besar enggak apa-apa, tapi nanti kita harus mengatrol jenis usaha yang baru ini yang bisa tumbuh bersama kita, jadi ke bawah. Jadi banyak yang, kalau tadi saya sebutkan salah satu tujuannya supaya di Gondalegi itu ada tempat semacam ini, kalau ada orang dari luar, ada tamu, bisa diajak, oh ternyata Gondalegi maju, ada tempat ngopi. Yang kedua, menginspirasi anak-anak muda. Ada peluang-peluang banyak untuk usaha, yang penting kamu bisa menangkap peluang itu, akhirnya terinspirasi untuk bikin tempat ngopi, kafe-kafe. Kalau sekarang di Gondalegi banyak, jadi saya juga senang juga karena di Gondalegi kan lebih maju karena banyak tempat-tempat semacam ini. Dari pasarnya, pasar mana yang kita sasar gitu. Kalau Kopi Latar dulu pertama buka, nggak muluk-muluk pasarnya, saya punya ide untuk bikin tempat ngopi, terus pasarnya mana? Di sebelah Kopi Latar kan ada gedung badminton, nah itu orang-orang badminton mesti untuk ngopi. Kemudian agak ke sana ada SMK Mutu, anak-anak sekolah mesti pulang sekolah atau apa, tempat ngopi yang dekat sekolahan. Kemudian di depan ada rumah sakit. Nah, mesti orang-orang rumah sakit kalau istirahat ngopinya ke sini. Orang yang nunggu pasien kepingin cari ngopi sini. Kemudian ada teman-teman komunitas saya